Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan seperti biasa tentu saja sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum guru, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Ya, soleh, soleh, sehat, sehat, kaya, kaya, seneng, six pack. six pack. Udah mau lebaran, turunnya setengah kilo, Masya nggak apa-apa. Allah, tapi tetap turun guru. Tetap Yang turun. penting sehat, kita doain guru kita ya. Dan tadi mungkin pemirsa di rumah sudah ngeliat selain guru ada Ibu Fitri di sini ya. Tapi sebelum kita cari tahu tentang Ibu Fitri, kita sapa dulu jamaah yang ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kompak banget. Ini lebaran jadi Bu, lebaran. Jadi, amin. Lewat emang lebaran lewat ini. Lewat dah ya. Lewat Semangat ya. dong, semangat. Dari majelis taklim mana nih Bu? Kerawang. Ya Allah makasih ya. Mudah-mudahan lebaran lewat Kerawang. Oh, Masya Allah. lewat Kerawang Lewat mah. dong ya. Deket. Makasih ya Umi ya udah sampai sini, mudah-mudahan banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Baik, untuk menghemat waktu yang ada insya Allah nanti juga akan hadir bersama kita guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan Ustadz Munawir Ngacir untuk ngaji bareng-bareng ya. Dan alhamdulillah amin sudah bersama Ibu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini di Rut Telkom. Amin. Amin. Oh, Kan jadi doa. afirmasi ya. Bener, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kalau sebutan ke orang sampai orang itu lupa kalau dia nggak begitu itu jadi. Oh, Masya Allah. Pak Haji, mula-mula dia bilang, gue belum haji. Ya. Tapi dipanggil tuh sampai orang lupa kalau dia belum haji. Nah itu jadi haji bener. Allahu Akbar tuh jadi doa ya Masya Allah ya. Baik Ibu Fitri sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Fitri kita minta inspirasinya nih. Kira-kira apa yang bisa dibagi sama kita. Mungkin Ibu Fitri punya cerita yang istilahnya cerita tersebut akhirnya bisa memotivasi kita, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mau cerita waktu saya kecil, waktu saya kelas 4 SD, saya diajarkan oleh ustadz saya untuk merutinkan membaca surat Al-Alaq Alak. tiap pagi. Di depan saya ada segelas air. Lalu setelah selesai membaca Al-Alaq, kemudian saya minum airnya. Nah, kemudian malam hari dikasih tahu bahwa saya kalau mau ulangan mingguan gitu membaca surat Jin baru belajar. Ujian nih ya. Mau ujian, baca surat Jin. Jin al-Jin. Tuh ya. Nah, kemudian itu selalu saya lakukan gitu kan. Kalau kita mau ulangan akhir semester gitu ya, ustadz saya bilang baca Yasin, habis itu minta untuk hasil yang terbaik. Lalu itu saya lakukan. Padahal yang dikasih itu saya dengan adik saya. Saya melakukan itu, adik saya tidak gitu. Nah, kemudian saya merutinkan itu. Alhamdulillah ketika saya SMP, SMA, S1 di Inggris, S2 di Australia, saya memiliki seperti photographic memory. Jadi hafal banget gitu apa yang saya baca. Bahkan suatu saat ketika saya sedang kuliah S2, saya nggak bisa coding gitu. Saya nggak bisa coding lalu saya hafalkan aja itu coding yang ada. Ketika ulangan saya tulis lagi apa yang saya ingat itu. Hasilnya alhamdulillah saya menjadi sedikit orang yang lulus untuk pelajaran itu. Gitu. Kemudian pada waktu kelas 5 SD, ini tadi cerita tentang amalan Al-Quran. Kelas 5 SD saya ditanya sama guru SD saya, cita-citanya apa? Gitu. Saya bilang saya cita-citanya keliling dunia dibayarin orang. Masya Allah. Kelas 2 SMP saya bermimpi melihat sebuah negara di dalam mimpi saya. Ternyata ketika tahun 1994 pertama kali saya menginjakkan kaki di Inggris dengan beasiswa dari kedutaan Inggris, itu adalah kota yang sama dengan waktu saya di SMP kelas 2. Jadi itulah yang kalau kata Pak Ustadz Yusuf Mansur sebagai afirmasi positif dan kemudian menjadi realita. Dan alhamdulillah pada waktu tahun 1994-95 tersebut
saya sudah berhasil keliling 10 negara dengan biaya dari pemerintah Inggris. Masya Allah, mau wujud langsung ya. Alhamdulillah. Ayo Bu, haji tuh jangankan kita ngebayangin gitu ya. Nyebut sekali aja enggak, atau jangankan nyebut, ngebayangin juga enggak. Nah, coba sekarang semua pemirsa bayangin tuh haji. Bayangin tuh umroh gitu ya. Ya. Bu Fitri ya. Ya. Bayangin ada di tanah suci, Ya. betul enggak? Berdoa, Betul. bersolawat. Insya Allah nyampe. Kalaupun tidak ke tanah suci, ke tanah abang aja dulu. Ya Allah. Iya. Belanja. Iya. Baik, bisa dilanjutkan Bunda. Oke, kemudian tahun 1990 pulang dari Inggris, tahun 1995 saya mendapat beasiswa dari Telkom langsung untuk kuliah di Australia. Nah di Australia itu saya sambil bekerja, jadi dosen kalkulus dan juga sebagai tukang catat bagi mahasiswa yang tuli. Fakultas Kedokteran. Jadi saya sempat kuliah kedokteran juga. Karena saya ikut kuliah mencatatkan bagi mahasiswa disable yang tuli. Karena di Australia itu adalah kesetaraan pendidikan bagi siapa aja. Nah ini sangat menyentuh bagi saya. Karena data di dunia ada 15% orang yang disable. Artinya di dalam ruangan yang ada 100 orang, 6 itu disable loh. Bagaimana mungkin kalau seorang anak yang disable tidak mendapat kesetaraan pendidikan? Nah disitulah saya menyadari bahwa pemerintah Australia, saya dibayar oleh pemerintah Australia untuk membantu anak tersebut mencapai cita-citanya sebagai menjadi dokter. Nah kemudian itu terkait afirmasi positif dan juga edukasi. Mungkin yang ingin saya share lagi adalah cerita berkesan dari saya terkait sedekah. Karena saya selalu pengikut Instagramnya Pak Ustadz nih. Kalau enggak IYM 4 surah, sit dan sedekah gitu. Nah yang sedekah itu tahun lalu saya bersedekah ke seorang ibu janda dengan 3 anak. Masya Allah ya. Rumahnya itu nggak punya kasur, kemudian penghasilannya itu nggak sampai 100.000 per bulan. Saya kasih cukup banyak gitu ya maksudnya Ini ada buat dia. gambar, oh ya udah Nah, potong ya. Anak si ibu itu membuat donatnya dijual oleh seorang anak yang disable. Nggak bisa menghitung uang, nggak tahu. Tapi ketika setiap hari dia jualan donat, dia sisihkan donat itu untuk neneknya. Terus dia Ya, bilang, Ini anaknya ya tadi. iya itu anaknya namanya Mas Iwan, gitu kan. Setiap kali dia belanja, dia nggak tahu duitnya berapa. Tapi orang biasanya ditanya berapa, 2.000 gitu. Kata pemiliknya 2.000, oke beli 5 ya. Orang malah ngasih lebih karena ngelihat dia disable. Nggak pernah uangnya dia kurang. Tapi yang menjadi teladan dia adalah selalu menyisihkan untuk neneknya. Dan dia selalu peduli untuk berbagi ke orang yang lebih susah dari dia. Padahal dia memiliki disabilitas. Nah si ibu inilah yang membuat saya malu banget gitu. Karena dari uang sedekah yang saya berikan, ternyata sama si ibu ini dikasih untuk guru ngajinya yang kena kanker. Ya Allah. Nenek dari anak yang tadi yang disable. Tetangganya yang juga tidak mampu. Saya tanya, Bu, itu uang gak buat beli kasur? Gak buat beli makan? Jawabnya, kalau makan mah Allah binatang sama tumbuhan juga udah janji. Ya Kenapa saya harus Allah. ngurusin makan? Katanya gitu. Saya bilang, kok gak beli kasur Bu? Kalau saya tidur nanti saya susah untuk bangun untuk ibadah malam. Di situ saya merinding. Malu banget gitu loh saya, pengen rezeki yang lebih banyak gitu kan. Lebih banyak lagi, padahal orang dikasih yang menurut saya sedikit gitu. Tapi menurut dia itu sudah banyak dan bahkan dia bagi-bagikan lagi. Lalu saya tanya kepada ibu itu, kenapa dibagi-bagikan lagi Bu? Dia bilang, karena dari ustadznya diajarkan. Kalau seseorang memberimu sesuatu, jangan biarkan pahala itu berhenti di kamu. Jadi dia ingin agar itu berpahala lebih lagi sehingga sebagai orang yang memberi saya mendapatkan lebih banyak barokah, dia juga mendapatkan barokah. Mungkin itu yang ingin saya share tentang sedekah. Masya Allah, Masya Insya Allah. Allah beliau sekarang ini menjadi salah seorang GM di Telkom. Ya, GM, tahu GM?
General Manager. General Mansur. Jenderal Mansur, Masya Allah. Aduh ini menginspirasi banget ya, sayang banget waktunya sedikit ya. Tadi kalau bisa kita detail lagi pasti banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Baik, terima kasih Ibu Fitri waktunya. Tapi saya udah nangkap beberapa item yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi akan hadir bersama kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Kita akan membahas tentang obat malas beribadah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.